Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enda Febriani dari program PGSD. Saya akan mempresentasikan materi tentang pengolahan informasi dan teori pembelajaran kognisi. Pengertian model pengolahan informasi. Ketiga komponen utama memori adalah rekaman indera, memori kerja atau jangka pendek, dan jangka panjang. Rekaman indera adalah kenangan yang sangat pendek yang terkait dengan indera. Informasi yang diterima indera tapi tidak diberi perhatian akan terlupakan dengan cepat. Begitu diterima, informasi diolah oleh pikiran sesuai dengan pengalaman dan keadaan mental kita. Kegiatan ini disebut dengan persepsi. Atau jangka pendek adalah sistem penyimpangan yang menampung ilmu sehingga 9 potongan informasi setiap saat. Informasi masuk ke memori kerja dari rekaman indera maupun memori jangka panjang. Pengulangan adalah proses pemanggilan kembali informasi untuk mendapatkannya ke dalam memori kerja. Kira-kira apa itu ya model pemrosesan informasi? Teori pemrosesan informasi adalah teori pemrosesan informasi merupakan teori belajar kognitif yang mengembangkan pemrosesan, penyimpanan, dan pengambilan pengetahuan dalam pikiran. Informasi terus-menerus memasuki pikiran kita melalui atau bisa merasakan. Sebagian besar informasi ini segera dibuang dan kita mungkin tidak pernah menyadarinya. Memori jangka pendek atau kerja. Memori jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat menampung informasi dalam jumlah terbatas selama beberapa detik. Setelah ini menekankan bahwa aspek terpenting dari memori jangka pendek bukanlah durasinya, tetapi fakta bahwa ia aktif. Memori kerja atau bisa disebut dengan memori jangka pendek adalah tempat pikiran beroperasi pada informasi, mengaturnya untuk menyimpan atau membuang, dan menghubungkannya ke informasi lainnya. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah bagian dari sistem memori kita, tempat menyimpan suatu informasi untuk jangka waktu yang lama. Memori jangka panjang dianggap sebagai penyimpanan memori berkapasitas sangat besar dan jangka panjang. Faktanya, banyak ahli teori mempercaya bahwa kita mungkin tidak pernah melupakan informasi dalam jangka panjang. Alih-alih kita mungkin kehilangan kemampuan untuk menemukan informasi di dalam ingatan kita. Untuk alasan ini, beberapa teori menggunakan istilah memori permanen. Penelitian tentang otak. Penelitian baru merupakan bahwa otak bisa khusus daripada yang dipikirkan sebelumnya. Ketika Anda berpikir bahwa tentang wajah dan akan mengaktifkan bagian otak yang berbeda daripada ketika Anda memikirkan tentang kursi, lagu, dan perasaan. Jika Anda secara bilateral, katakanlah bahwa Spanyol dan bahasa Inggris, area otak Anda yang sedikit berbeda diaktifkan ketika Anda berbicara secara berbahasa. Kedua bahan otak memiliki fungsi yang agak berbeda. Sebelah kiri lebih banyak terlibat dalam bahasa, sedangkan sebelah kanan lebih banyak dilibatkan dalam informasi spesial dan nonverbal. Kayaknya apa ya kira-kira yang menyebabkan orang untuk ingat atau lupa? Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Apa ya? Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang lebih sulit untuk mengingat informasi atau lebih mudah melupakan sesuatu. Yang pertama, ada gangguan
Yang kedua, penghambat retroaktif. Yang ketiga, penghambat proaktif. Ada juga beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu lebih mudah mengingat informasi atau lebih sulit melupakan sesuatu. Yang pertama, mengurangi penghambat retroaktif. Yang kedua, perbedaan individu dalam perlawanan terhadap gangguan. Ketiga, fasilitasi. Yang keempat, faktor keutamaan dan keburuan.